Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahman. Saya dari kelas PPKN Regular A, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan politik. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu politik, tujuan politik, manfaat ilmu politik, serta hubungan ilmu politik dan ilmu sosial. Yang pertama yaitu pengertian politik. Politik adalah suatu seni dan ilmu untuk meraih kesuksesan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan tujuan kebijakan publik. Tujuan politik. Selain memiliki fungsi, partai politik juga mempunyai tujuan, di mana tujuan partai politik adalah mewujudkan cita-cita bangsa, mengembangkan kehidupan demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Manfaat politik. Politik merupakan salah satu bidang yang penting dalam kehidupan bernegara. Politik bisa sangat bermanfaat karena mengakomodir kepentingan orang banyak. Namun, banyak juga yang menyambut politik adalah dunia kelam dan kejam. Ini karena politik itu dilakukan oleh orang-orang yang berambisi kotor dan mengejar keuntungan pribadi. Sehingga, tak sedikit pula orang yang menjadi kurang respek terhadap politik. Padahal, politik dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan rakyat jika dilakukan dengan benar. Hubungan politik dan sosial. Sosial dan politik memiliki keterkaitan yang sangat erat. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia politik pasti berkenaan dengan dunia masyarakat. Masyarakat menjadi penghubung antara sosial dan politik itu sendiri. Dalam kegiatan politik, kita tidak bisa lepas dari partisipasi masyarakat, karena masyarakatlah yang menjadi pelaku politik tersebut. Begitu juga sebaliknya, dalam kehidupan sosial, kita tidak bisa lepas dari unsur-unsur politik. Istilah sosial dan politik sudah dikenal oleh bangsa Indonesia sejak lama. Untuk urusan politik, Indonesia sudah melakukan banyak sekali kegiatan sejak kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia telah mencatat sebanyak 3 fase pemerintahan, yaitu demokrasi terpimpin atau Orde Lama yang dilaksanakan sejak kemerdekaan Indonesia di bawah kepemimpinan Insinyur Soekarno. Kemudian Orde Lama itu pada masa kepemimpinan Soeharto dan era reformasi yang dimulai sejak lengsernya Soeharto pada tahun 1998. Pada video kali ini kita akan membahas permasalahan politik. Permasalahan politik, seperti yang kita ketahui, banyaknya partai politik yang memilih selebritis tanah air untuk menjadi anggota partainya, dengan maksud rakyat lebih memilih karena kepopuleran. Padahal, kinerja dari para selebritis tersebut tidak bisa dijamin yang hanya mengandalkan kepopuleran. Yang dibutuhkan dalam dunia perpolitikan Indonesia bukanlah sebuah kepopuleran, akan tetapi kinerja optimal yang dapat membangun politik Indonesia menjadi sangat baik. Dan seharusnya partai politik memilih dengan bijaksana siapa anggota yang mahir pada bidangnya, bukan asal-asalan. Masalah lain yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di masa sekarang ini adalah adanya persaingan di dunia perpolitikan adalah suatu masalah yang masih dirasakan dari dulu hingga sekarang. Persaingan tersebut dilakukan dalam bentuk persaingan sehat dan persaingan tidak sehat. Persaingan sehat akan memberikan dampak positif bagi siapapun dan sebaliknya persaingan tidak sehat akan memberikan dampak negatif bagi pihak manapun. Persaingan tidak sehat ini biasanya dilakukan dalam bentuk saling menjatuhkan, menghina, memaki, bahkan saling menyakiti. Hal ini masih sering terjadi sampai sekarang ini. Ada banyak sekali tindakan-tindakan persaingan tidak sehat yang dilakukan antara partai politik yang satu dengan partai politik yang lainnya. Tindakan tersebut dilakukan oleh partai politik, pengurus partai politik, pendukung partai politik, serta masyarakat yang sebenarnya tidak tahu menahu tentang politik, tetapi memilih untuk mencoba melakukan tindakan tersebut. Sangat disayangkan jika masalah ini akan terus melanda negara yang kita cintai ini. Banyaknya partai merupakan bentuk dari kemajemukan bangsa,
yang seharusnya dijadikan pemersatu bukan pemecah, apalagi penghancur. Sangat diakui bahwa kondisi politik yang ada di Indonesia ini mengalami tingkat buruk. Keterpurukan ini disebabkan perpolitikan Indonesia yang tidak sehat. Banyak politisi di negara ini yang terlibat kasus korupsi. Mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dan lupa akan tugasnya sebagai pejuang rakyat. Bahkan saat ini bangsa pejabat dan tokoh yang hanya bisa bercuap-cuap berdiskusi di televisi, mencaci maki kinerja tanpa mengetahui jalan keluarnya. Bukankah lebih baik bertindak dibandingkan hanya berdiskusi di televisi? Dan sebuah diskusi tidak akan berguna jika tidak ada solusinya. Saat ini Indonesia tengah mengalami masalah yang cukup serius. Hilangnya nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia perpolitikan telah menimbulkan masalah yang sampai sekarang belum terpecahkan. Nilai-nilai Pancasila sudah tidak lagi menjadi dasar negara yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila sudah tidak lagi dijunjung tinggi dan nilai Pancasila sudah tidak dihiraukan lagi oleh masyarakat Indonesia. Pancasila seharusnya dijadikan landasan dunia perpolitikan. Pancasila seharusnya diterapkan dalam segala macam kegiatan yang dilakukan di dunia perpolitikan. Namun, yang terjadi sekarang ini adalah sebaliknya. Hal ini sangat disayangkan karena Pancasila adalah dasar negara yang menjadi simbol dari bangsa ini. Pancasila adalah alat pemersatu bangsa dan Pancasila adalah pedoman bagi kehidupan bermasyarakat. Seperti yang kita ketahui, sampai sekarang ini masih banyak sekali masalah dalam dunia perpolitikan yang dialami oleh negara yang kita cintai ini. Dengan adanya beragam masalah, sudah seharusnya kita masyarakat Indonesia melakukan perubahan. Kita harus memikirkan solusi dari semua masalah ini, bukan hanya menjadi pembuat, penyebab, bahkan penikmat dari setiap masalah yang tengah kita hadapi. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang lemah, jadi bangsa yang hanya memikirkan nasib sendiri tanpa memikirkan orang lain. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang hanya ikut-ikutan dalam membuat masalah, menyebarkan suatu berita yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, hanya berkomentar tanpa memberikan solusi, bahkan malah menjadi penyebab dari masalah yang timbul. Kita harus merubah pola pikir yang kita miliki menjadi manusia yang berpikir kritis untuk kemajuan bangsa dan harus bisa menemukan solusi, bukan hanya menanggapi. Kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap persoalan yang ada di depan mata. Bukankah lebih baik kita membantu daripada hanya melihat suatu kesulitan yang dihadapi oleh orang lain? Keberagaman yang kita miliki adalah aset terbesar untuk menunjukkan pada dunia bahwa kita mampu bersatu. Dunia perpolitikan merupakan suatu wadah untuk menyalurkan aspirasi kita dalam mewujudkan kemajuan bangsa, dan masalah yang ada harus kita jadikan motivasi untuk menyatukan bangsa ini. Sekian penyampaian materi tentang permasalahan politik dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.